Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, dan sore dan malam, teman-teman semua. Kemudian Bapak, Ibu, dosen manajemen pengambilan keputusan yang saya hormati. Di sini, di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang the decision environment. Nama saya Gilang Hanggara dengan NIM 0419 1123 3007. Oke. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah lingkungan keputusan itu apa sih? Jadi keadaan lingkungan keputusan menentukan ketidakpastian yang dirasakan seputar keputusan dan jumlah atau jenis informasi yang tersedia untuk badan keputusan. Hal ini juga dapat menentukan jumlah waktu yang tersedia untuk membuat keputusan. Baik, selanjutnya adalah jenis lingkungan dalam pengambilan keputusan. Ada 3 jenis lingkungan dalam pengambilan keputusan, teman-teman semua. Yang pertama adalah pengambilan keputusan di bawah kepastian. Yang kedua ada di bawah ketidakpastian. Dan yang ketiga ada di bawah risiko. Yang pertama, di bawah kepastian. Nah, pengambil keputusan tersebut tahu betul, tahu pasti dalam menjaga konsekuensi dari keputusan yang akan ia ambil. Kemudian yang di bawah ketidakpastian, ini pengambil keputusan tidak tahu probabilitas hasil yang akan dicapai dalam mengambil keputusan tersebut. Dan yang ketiga adalah di bawah risiko. Nah, pengambil keputusan ini mengetahui dengan jelas detil kemungkinan terjadinya hasil tersebut. Oke. Selanjutnya adalah aspek yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Ada 4 aspek, yakni yang pertama lingkungan sederhana, kemudian ada lingkungan kompleks, lalu lingkungan statis, dan terakhir lingkungan dinamis. Lingkungan sederhana. Nah, di sini di lingkungan sederhana elemen relatif sedikit dan dapat dipahami. Kemudian lingkungan kompleks. Banyak faktor yang berbeda dan sulit dipahami, sangat kompleks. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan statis. Di kondisi ini, di lingkungan statis, kondisinya stabil dan cenderung tidak berubah. Kemudian ada lingkungan dinamis. Nah, pada lingkungan dinamis ini mengalami sejumlah perubahan dan sulit sekali diramalkan. Oke, kita masuk ke kasus yang pertama. Kasus yakni lingkungan pengambilan keputusan. Di sini saya mengambil case tentang Tesla Incorporated. Oke, yang pertama adalah profil perusahaannya, Tesla. Siapa yang nggak tahu Tesla, perusahaan mobil listrik yang sangat terkenal dengan CEO yang sangat luar biasa, yakni Elon Musk. Di sini Tesla Motors merupakan perusahaan yang ditemukan pada tahun 2003 di Silicon Valley, Amerika Serikat, berfokus pada industri desain, manufaktur, dan penjualan mobil elektrik tanpa emisi, serta bagian rangkaian penggerak listriknya, semacam baterai lithium-ion yang nantinya dibeli dan digunakan oleh pembuat mobil lainnya. Nah, Tesla memfokuskan diri sebagai perusahaan Silicon Valley yang menjadi pemimpin dari revolusi teknologi dalam bidang industri mobil. Sekarang perlahan kondisi di dunia mobil lebih mengarah ke industri listrik. Selanjutnya, masalah utama yang dialami oleh Tesla saat ini. Yang pertama, inovasi kompetitor, ancaman kompetitor. Di sini Tesla harus bersiap dengan kompetisi dengan pendatang baru, yang notabene adalah pemain besar di industri mobil seperti Toyota, kemudian Honda, ada Daimler, Chevrolet, Nissan, dan sebagainya. Kemudian masalah kedua, yakni berkaitan dengan hutang. Kegiatan operasi Tesla itu sebagian besar didanai dari utang. Oleh karena itu, mereka membutuhkan peningkatan penjualan untuk mendapatkan profit agar dapat membayar hutang. Nah, namun permintaan untuk fully EV electrical vehicle masih relatif kecil.
Nah, itulah kedua masalah yang saat ini sedang dihadapi Tesla. Kemudian kita masuk ke analisis lingkungan keputusan Tesla Incorporated. Oke, keputusan satu yang tadi berkaitan dengan inovasi kompetitor. Yang pertama, solusinya yang dilakukan oleh Tesla adalah mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam hal teknologi. Kemudian Tesla juga meningkatkan brand image-nya di kancah dunia. Kemudian mereview kembali penjualan baterai lithium ion ke pesaingnya. Jadi intinya Tesla sedang melindungi keunggulan kompetitifnya supaya Tesla tetap bertahan menjadi market leader dari industri mobil listrik ini. Nah, berdasarkan analisis saya di sini Tesla mengambil keputusan di bawah ketidakpastian. Karena apa? Brand image, kemudian keunggulan apa yang akan dilakukan oleh kompetitornya itu sangat tidak bisa diprediksi. Jadi saya memilih di bawah ketidakpastian. Kemudian keputusan kedua berkaitan dengan hutang. Solusi yang dilakukan oleh Tesla adalah satu, mencari alternatif sumber pendanaan yang lebih murah seperti IPO, kemudian initial public offering IPO, kemudian obligasi dan maupun investor strategis. Kemudian Tesla juga memperhatikan biaya-biaya yang ada dan berusaha melakukan efisiensi agar dapat meningkatkan keuntungan. Jadi mereduksi beban-beban yang tidak dibutuhkan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan bahan baku yang lebih ramah lingkungan yang sesuai dengan tujuan Tesla dari awal dulu sejak berdiri. Nah, saya menganalisa bahwa ini adalah keputusan yang di bawah kepastian. Mengapa? Karena semua bisa diperhitungkan. Yang pertama alasannya adalah biaya-biaya yang ada. Itu sangat bisa direduksi dengan data-data yang telah dimiliki oleh Tesla. Resikonya seberapa dan lain-lain bisa dianalisa seperti itu. Kemudian sumber pendanaan yang murah juga bisa dicari, kelihatan gitu barangnya. Kemudian bahan baku yang ramah lingkungan juga bisa dianalisis seperti itu. Jadi dapat saya simpulkan ini keputusan berada di bawah kepastian seperti itu. Selanjutnya adalah aspek yang mempengaruhi pengambilan keputusan Tesla Incorporated. Yang pertama adalah lingkungan yang kompleks. Iklim persaingan yang ketat ini membuat Tesla harus lebih berhati-hati dalam membuat keputusan. Kemudian ada lingkungan dinamis, teknologi dan inovasi yang terus berkembang menjadi tantangan besar bagi Tesla. Semoga Tesla bisa terus berinovasi dan menjadi perusahaan mobil elektrik yang berpengaruh di dunia. Terima kasih. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Saya Gilang. Assalamualaikum. Terima kasih.